Nah, tapi kalau ngomongin Ramos ini kan makin tua makin jadi, tapi nggak cuma Ramos, ada juga yang makin tua makin jadi di Serie A nih, Ibrahimovic bersama AC Milan ini kok makin tua makin jadi. Apakah benar-benar ketika dia kemarin bilang, banyak yang bilang dia cuma dibutuhkan pengalamannya doang, cuma dibutuhkan sebagai untuk mentoring, untuk membantu para penyerang-penyerang muda di Milan. Tapi pada akhirnya Milan bertumbuh sama dia nih, Binder. Siapa? Ibra? Si Milan dia bertumbuh sama Ibra ini menjadi suatu keuntungan atau menjadi sebetulnya sebuah perjudian nantinya? Kalau lu lihat secara game, bola tuh gak selalu ke Ibra. Ya. Kalau lu lihat secara game gak selalu. Ada juga bola ini diumpankan ke pemain-pemain lain. Cuman Ibra ini mampu memanfaatkan hanya segelintir peluang itu untuk dia konversikan menjadi gol. Ya. Itu aja kehebatan dia. Dan sekarang usia dia berapa? 39 kan? 39, baru ulang tahun nah, ya. Cuman gua bukan nggak sepakat. Ya gue siapa sih nggak sepakat sama Ibra, ya kan? Gue pemain bola enggak, pelatih enggak, mantan pelatih enggak. Pandit loh, dari tahun 2002. Iya, tapi kan gue kan hanya pengamat. Jadi kalau orang ngomong lu siapa? Gue pengamat online. Kalau pelatih online nggak bisa karena gue nggak ada pengalaman pelatih. Jadi maksud gue Ibra ini, gue agak bingung waktu dia bilang coba gue main nih ketika gue umur 25 atau mungkin 20, mungkin gue bisa lebih dahsyat, belum tentu. Karena kalau lu lihat defender masa lalu itu lebih gila penekanannya dan juga pengawalannya di Serie A ya. Lu tahu kan back terhebat di dunia kan mainnya di Serie A dulu. Di Itali. Kalau sekarang nih dia enak juga nih lawan back sekarang. Menurut gua biasa-biasa aja. Juve siapa sekarang backnya? Bonucci, Chiellini. Umur juga. Yang menurut gua hanya positioningnya aja bagus. Jadi gue lihat Ibra ini pintar memanfaatkan sedikit peluang dan service ke dia, tuh bola-bola matang semua lu ke dia. Delik kan back bagus, Delik. Apa Delik? Belum berkembang. Kalau pemain Belanda banyak yang bagus, tapi tidak hebat. Enggak serius. Gua ngomong apa adanya. Beda tipis sama Inggris. Pemain-pemain bagus tapi tidak hebat. Itu aja. Atau pemain biasa cuma karena hype media jadi kesannya hebat. Sekarang lu lihat Delik, De Jong ngapain tuh kayak lagi belanja di El Clasico. Iya, enggak tahu di mana sama Busquets kemarin. Iya, gua enggak ngerti di mana. Jadi pemain Belanda itu menurut gue bagus, tapi gak ada yang hebat. Van Dijk lu lihat masih bisa kan ngaco mainnya. Katanya back terbaik di dunia. Nah bang, tapi kalau lo setuju nggak dengan premis bahwa Milan hanyalah Ibra, atau memang ada pemain lain justru yang memang punya kepentingan atau punya peran penting buat Milan? Saat ini ya Milan itu Ibra. Saat ini dia udah 22 kali nggak kalah ya kalau nggak salah ya. Benar ya? Lupa, coba 22 berapa kali fans Milan? 22 benar ya? Berapa kali nggak kalah? Iya 22 ya? Terus sama Roma seri, terus di Europa League kemarin menang kan? 22 itu terhitung dari awal musim kemarin ya? Dari pasca pandemi ya? Pasca pandemi. Berarti kalau pandemi udah hilang, dia hilang juga kekuatannya kali ya? Kayaknya gitu. Jadi menurut gua mau nggak mau fans Milan harus mengakui bahwa Milan itu Ibra sekarang. Karena sosok dia selain bisa jadi pembeda, benar-benar ngatrol kepercayaan diri anak-anak lain. Itu menurut gue Ji. Itu yang bikin pemain Milan yang kalau lu lihat sebelum pandemi segala macam itu kan mainnya biasa aja ya Milan ya gitu. Cuman tak begitu pandemi dapat second win, ya itulah dia Milan ini sekarang gitu. Tapi ini justru dan lu lihat, sorry, gue interupsi bukan motong. Iya. Kalau motong kan nggak boleh. Beda ya, oke. Gue interupsi. Jadi tanpa Ibra juga Milan bisa menang, walaupun itu bukan klub kuat. Iya. Tapi poinnya bisa menang, bisa cetak lebih dari 1 gol. Cuman dengan Ibra itu nuansanya berbeda seperti itu yang Bang Fuad bicara. Kan? Iya, pemain ini mainnya benar-benar lebih agresif dan tampak beda semangatnya loh. Betul. Mereka tuh lebih berani juga melakukan pergerakan-pergerakan. Artinya berani ngambil resiko. Dan lawan kan juga jadi fokusnya begitu dia Ibra, ada. iya. Fokus gua Ibra gitu. Karena peluang sekecil apapun bisa jadi gol dia sama dia. Dan itulah kecerdikannya, dia bisa narik back segala macam gitu. Itu kalau menurut gua justru pengennya nih Ibra sama Ramos satu tim, bisa gak ya? Ibra sama siapa? Ibra sama Ramos. Wah seru loh kalau Ibra sama Ramos satu tim. Sama di belakang ada yang pukul. Di depan ada yang gila. Di tengah ada Bang Fuad, berantem semua itu. Jenggotan semua, suka berantem semua. Enggak, tengahnya menurut gua kalau oleh rela Van de Beek aja. Enggak main di MU. Enggak pernah dimainin. Belum. Itu kan tadi dibilang pemain Belanda seperti itu. Iya, bener juga. Oke. Artinya gua bener dong. Van de Beek udah pernah main. Jangan salah, udah pernah main. Bagus. Carabao Cup main. Bagus, tapi bahkan lawan Brighton itu gol juga peran dia walaupun cuma 5 menit. Pemain bagus tapi kalah hebat kan sama Bruno. Oh iya, oke. Iya kan? Bukan kalah hebat. Saat ini dia kurang dibutuhkan. Iya, bukan, maksud gua Bruno kan lebih kontribusi. Iya itu makanya kan kurang dibutuhkan saat ini. Kan kita belum tahu nih ke depannya, kan gitu. Tapi kalau kemarin tadi bukan gue yang bawa MU ya. Tadi ada fans Milan bilang
karena nggak ada Donnarumma akhirnya tadi malam bisa seri. Kalau menurut kalian searti kepentingannya si Donnarumma udah kayak Alisson di Liverpool gitu? Enggak. Ketika dia cedera segitu langsung timpangnya. Enggak, bahkan gue lihat 1-2 musim terakhir kayaknya Donnarumma tuh nggak terlalu sehebat mungkin pada saat dia muncul loh. Nggak kelihatan banget Bener, kayak dulu kan? ya. Dulu kan benar-benar langsung Kayaknya meningkat banget. The langsung next Buffon meningkat, dan lain-lain. terus disorot, kayaknya Harganya digadang-gadang 100 juta langsung. Nah, kayaknya justru semusim terakhir deh gue rasa ya, itu udah biasa aja ini orang. Bagus, maksud gue Tapi nggak enggak yang didukung kayak sama dulu pertahanannya Buffon juga yang lah. naik terus bisa konsisten, enggak gitu loh. Tapi juga nggak didukung sama pertahanannya kan Bang, kalau Milan juga kemarin kan. Kalau gue lihat sih pertahanan Milan ini yang lemah. Karena dari first game mereka, Donnarumma banyak save, kecuali gue lupa ya, satu game mungkin lawan Spezia yang dia gak ada save. Kalau nggak lu perhatikan, apalagi lawan Inter, itu ditembus terus defense-nya, tapi Donnarumma masih save fans. Ya, emang Tadi defense-nya. pagi, Cuman nggak gue efektif gak gitu. bisa menyalahkan full kepada penjaga gawang. Siapa Tata Surano Tata atau... Rusano. Ya Tata bener Rusano. ya? Iya, Bukan Tata Tata Rasano, Rusano. bukan ya? Tata Iya, gue kan nanya. Iya, iya. Tata iya. Surano Kipriani kan depannya. Iya, Cipriani bener. Rumania dia ya, kalau nggak Rumania. salah. Nah, bukan sepenuhnya salah dia juga. Ya. Karena bagaimana komunikasi dia dengan defense. Kan itu game pertama dia. Betul. Big game. Dia waktu keluar untuk halau bola, itu dia ada call nggak? Dan bagaimana dia caranya keluar? Ya kalau yang biasa gue nonton pertandingan kiper Intercept, biasanya crossing ya, itu Teriak. biasanya 2 tangan tuh. Iya. Iya. Kecuali memang crossingnya menyilang ke gawang dia, tapi ini kan lewatin gawang dia. Loss, gak ada pemain yang coba juga untuk halau bola tersebut. Terus golnya yang itu, yang kedua, yang dari corner juga kan? Iya. Corner juga kan? Iya itu Ibra memang ini sih deflected dari Ibra. Cuman kan gak ada juga yang lakukan blocking. Nggak ada yang ganggu. Nah gak ada, cuman kiper ini yang gue lihat apa? Dia punya kelemahan untuk menahan tendangan-tendangan jarak jauh. Ya. Banyak loh ini tendangan jarak jauh yang nggak bisa dia tangkap. Dia blok-blok, itu penalti kan karena gitu. Tendangan agak dari pinggir, Mantul. Mkhitaryan Iya. di shoot, dia nggak bisa tangkap. Akhirnya ada, gue nggak ngerti itu gimana bisa penalti. Kalau gue lihat sih Pedro yang nginjak kakinya si Benacer. Itu makanya dikomentarin Tapi sama gue nggak ngerti, fans Milan ya, VAR-nya. sepertinya ya memang ini nggak ada VAR call kan? Iya, nggak ada. Nah, Langsung wasit. lebih pede dong wasit di Itali. Lebih parah daripada di Kalau Inggris. kalau gitu ya. Hakan, gue lihat memang ada tangannya itu didorong Iya. sama Mancini. Iya. Dia mau halau, dia gagal kan. Iya. Ada tangannya ada dorong dikit. Tapi kalau ini kan, kalau gue lihatnya sih di ini kayaknya Pedro yang nginjak. Ya mungkin juga ada niat untuk menghalangi Pedro shooting. Nah ini kalau banyak, kemarin gue baca kan dari beberapa episode DPI ketika kita bahas Milan, banyak yang bilang, ini pandit-panditnya pada nganggap remeh Milan, pada bilang, pada nggak nonton Serie A gitu. Menurut kalian, bener nggak sih menurut kalian ini Milan ini hanya cuman euforia sesaat, atau memang justru... Angan-angan TA yang maksud lu? Ya, atau pada nantinya justru ya dia akan kembali ke kodratnya dengan kualitas pemainnya yang sebenarnya kurang mumpuni ya dibandingin Tidak Juventus selengkap ataupun Juve, Inter gitu segala ya. macam ya. Dia akan kembali ke kodratnya, atau justru inilah musim kebangkitan Milan yang sudah ditunggu-tunggu oleh para fansnya. Kalau dibilang musim kebangkitan sih belum. Belum ya? Menurut gua belum ya. Dan ini Milan bisa di atas, menurut gua juga terbantu karena tim kayak Inter kemarin main sampai pertengahan September ya. Kalau nggak salah yang final Agustus, Europa League. Agustus. Pertengahan Agustus ya Europa League ya. Juve juga kan lumayan tuh. Ya. Jadi Milan ini yang tidak berikut kompetisi musim lalu, Ya. dia nggak ikut Europa League, dia musim lalu nggak Nggak ikut ada, Europa League nggak sama ada. sekali Karena ya, benar ya. itu kan, berapa financial fair play itu. Ya. Dia kena nggak mau, FFP. dia nolak. Nah, Ya, jadi maksud gua, lu lihat aja sekarang fenomenanya di Spanyol, di Inggris, di Itali adalah tim-tim yang tadinya tidak diperhitungkan Bakal terus bisa naik. memuncaki klasemen. Ya. Kalau lu lihat lagi benang merah, karena di masing-masing liga tim topnya itu rata-rata emang main tuh sampai habis. Ya, Ya, benar. tenaga mereka lebih hemat nih. Ya. Jadi pada saat masuk musim baru dengan persiapan yang lebih pendek, mereka lebih fresh. Lu bayangin Ibra umur 39 masih bisa bagus awal musim ini. Iya. Itu kan karena mungkin banyak istirahat sebelumnya Istirahatnya kan, cukup gitu ya. loh. Walaupun pernah kena COVID juga ya sebenarnya Betul. dia. Ya kena Covid sebenarnya nggak ngaruh kalau emang model kayak mereka tuh kayak Ronaldo dibalas. Kan mereka kena Cepet Covid lah kan ya. cuma emang butuh istirahat doang. Iya kan? Ya. Justru mengembalikan fisiknya lagi dong. Karena lu nggak tanding, energi lu nggak banyak terkuras gitu. Jadi kalau Milan menurut gua bisa. Kalau dibilang kebangkitan musim ini terlalu dini ya. Tapi untuk merepotkan gua rasa akan lebih merepotkan dibanding musim-musim sebelumnya. Biner masih Apanya menganggap ini cuma euforia sesaat Milan, atau justru Ya, ini saatnya Milan untuk membuktikan? Memang ada pengaruhnya juga Juve di sini ya. Kan di awal kita udah discuss bahwa Juve perjudian nih dengan Pirlo, dan Pirlo masih Meraba. Ya. mengotak-ngatik, masih meraba atau apalah yang dia masih lakukan, gak jelas Juve ini sekarang seperti apa. Ya. Bahkan dia 2 kali draw juga
bukan lawan tim yang kuat kan. Sebelumnya lawan Roma draw kan. Ya kemarin Verona. Nah artinya dia udah berapa? 3 kali Kroton atau siapa tuh yang dia draw? Seingat Satu gua, sama tiga juga. kali ya, Crotone. Terus sebelumnya Roma. Nah dia udah hilang tuh berapa poin kan? 6. Jadi dia udah tertinggal tapi dia bisa menang di Champions. Ya mungkin alasannya bahwa memang Juve konsentrasi ke Champions tapi gue kira gak begitu juga. Karena itu kan Champions juga ya siapa dia lawan tuh? Gue lupa tuh. Dinamo Kiev. Kiev baru lagi kan tampil nih di fase grup. Lawan Shakhtar mungkin dia kalah. Coba di switch, Madrid lawan Kiev, dibantai itu Kiev. Iya, kan sudah lama mereka gak main di itu Kiev, banyak pemain muda. Seperti Ukraina lah, lagi develop tim nasionalnya. Jadi menurut gua ini ada faktor juga tim-tim lain dan Inter, kalau menurut gua Conte ini terlalu bernafsu ya. Artinya dia di awal musim nih pengen main menyerang total, pengen menang di semua game ya. Itu sulit kalau mau menang di semua game. Golnya banyak, kemasukannya juga banyak. Jadi Inter ini menurut gua belum balance. Ya Milan ambil kesempatan untuk saat ini dan pas performa mereka juga ya kita harus fair lagi bagus. Ya. Terlepas dari menurut gue defense ini masih lemah. Masih lemah. Baru kebobolan dikit sebenarnya dia baru. Tapi lawan Inter menurut gue defense-nya bagus bang. Enggak, bukan. Maksud gue kalau secara permainan. Koordinasinya. Mereka koordinasinya hilang nggak seperti musim lalu. Mereka banyak loh kemasukan. Dia baru kebobolan, tapi emang baru secara kebobolan emang baru dikit sih kan. Kan sama secara statistik. Total sama sekarang 3 kan. Secara statistik dia memang dikit, tapi kalau secara permainan. Sering di kemarin lawan Inter sih masih lumayan bikin dikurung jantungan, sih. Oke, itu dari Serie A. Semoga para fans Milan nggak protes mulu, kita nggak pernah bahas Milan lama, ini udah lumayan hampir setengah jam bahas Milan.